Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera dan kasih Allah dan kuasa Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, hidup itu pemberian Tuhan, termasuk dalam hal kematian. Tidak ada yang bisa menolak kematian dari Tuhan. Manusia bisa mengalami lahir sekali, mati dua kali, atau lahir dua kali, mati sekali. Ya, semua manusia bakal mati, berakhir hidupnya di dunia ini. Kematian bagi manusia bisa dua, yaitu kematian tubuh atau jasmani dan kematian roh dan jiwa pada nantinya setelah vonis. Kematian tubuh dialami semua manusia, namun kematian roh dan jiwa apa akan dialami semua orang? Setelah kematian tubuh atau jasmani, roh manusia akan sampai di suatu tempat mana tergantung dari keyakinan, kepercayaan masing-masing orang. Ada yang mengatakan bahwa manusia setelah mati ada di alam barzakh. Di situ manusia menanti diadili atas pola tingkah hidupnya selama di dunia. Juga dikatakan bahwa akan ada malaikat yang meniupkan sangkakala atau terompet untuk mengumumkan hari terakhir, hari penghakiman, atau disebut orang Yaum Adin. Orang mati akan dibangkitkan, perbuatan baik dan jahat akan ditimbang. Lalu ada jembatan atau sirot yang sangat tipis. Ada yang bilang seperti sehelai rambut dibelah 7. Manusia harus melewati jembatan itu, sementara di bawahnya api menyala-nyala. Sedangkan menurut pemahaman Kristiani, semua manusia yang berdosa dan tidak mengenal Yesus Kristus, rohnya akan ditempatkan di Hades, istilah dari bahasa Yunani, atau Sheol menurut bahasa Ibrani, yaitu suatu tempat kuburan atau lubang untuk tempat roh manusia, untuk nantinya pada akhir zaman diadili, dihakimi oleh Allah. Jadi orang-orang yang tidak mengenal juru selamat, orang-orang yang berdosa tanpa pertobatan akan mengalami 2 kali mati. Ya, mati secara fisik dan mati secara rohani, terputus hubungannya dengan Tuhan Allah dan ditempatkan di neraka, sebuah tempat penderitaan dan penghukuman kekal. Dalam Matius 25 ayat 46 ditulis, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Kitab Daniel dalam Perjanjian Lama sudah menuliskan, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Daniel 12 ayat 2. Jelas bahwa penghakiman atas roh manusia itu pasti terjadi. Bagi manusia yang didapati berdosa, yang jahat akan mati 2 kali, yaitu mati secara jasmani, lalu dikubur, dan mati rohani,
yaitu diputus relasinya dengan Allah dan ditempatkan di alam maut atau neraka. Seperti disebut oleh Yesus di Matius 25 ayat 46 di atas, sebagai tempat siksaan kekal selamanya. Di sini manusia lahir sekali saat bayi, lalu mati 2 kali, yaitu mati secara tubuh jasmani dan mati secara rohani. Lalu bagaimana dengan pemahaman orang percaya pada Yesus? Apakah mati sekali dihakimi 2 kali juga, mati jasmani dan mati rohnya? Kabar sangat baiknya adalah orang yang percaya pada Yesus akan dilahirkan 2 kali dan mati sekali, yaitu mati jasmaninya, sedang rohaninya tidak, tetap selamat kekal dan tentu saja tidak mengalami siksaan kekal di alam maut. Apa yang dimaksud dengan lahir yang kedua atau lahir kembali? Yaitu lahir baru secara rohani, batin dan jiwanya, karena diperbaharui oleh Yesus Kristus. Injil Yohanes 3 ayat 3 menyatakan, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Hal ini dikatakan kepada Nikodemus, ulama Farisi yang diam-diam menemui Yesus untuk mengetahui misi Yesus. Namun, Nikodemus menafsirkan lahir kembali sebagai manusia jasmani. Tanya Nikodemus, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Yohanes 3 ayat 4. Padahal yang dimaksud Yesus adalah kelahiran baru dalam rohani yang diperbaharui oleh Yesus. Kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 5-7. Yang dimaksud dilahirkan dari air dan roh adalah menerima baptisan dan menerima Roh Kudus yang akan menuntun manusia di jalan Allah sehingga terwujud pertobatan. Maka orang yang percaya pada Yesus lahir 2 kali, yaitu saat bayi dan saat mengaku percaya pada Yesus. Apa yang dimaksud mati 1 kali? Benar, orang yang percaya pada Yesus hanya mati 1 kali, yaitu mati jasmani selagi di dunia. Tapi rohnya, nyawanya akan selamat, bahkan beroleh hidup kekal di surga. Yesus mengatakan pada salah seorang penjahat yang disalib bersama Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas 23 ayat 43. Apa artinya? Bahwa di saat detik-detik terakhir kematian penjahat itu, dia percaya dan mengaku Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat. Saat itu pula Yesus memberitahu
dia akan selamat bersama Tuhan di Firdaus. Firdaus adalah gambaran surga nan indah. Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Yesus yang menebus dosa-dosa manusia yang mau percaya padanya melalui penyalibannya dan memberi hidup kekal serta memberi Roh Kudus sebagai tanda lahir baru. Kata Yesus, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Yohanes 14 ayat 16, 17, dan 26. Saudara-saudara, Roh Kudus inilah yang akan menuntun umat Yesus menjalani lahir baru, hidup baru selama masih di dunia. Saudara-saudara yang terkasih, kata dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia adalah gambaran betapa banyak orang yang tidak mau percaya pada Yesus, padahal tempat di surga sudah disediakan. Kata Yesus, "Di rumah Bapa-Ku," atau surga, "banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu, sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Yohanes 14 ayat 2. Jadi, saudara-saudara, semua orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat telah lahir dua kali, yaitu saat lahir di dunia dan saat mengaku percaya pada Yesus yang dituntun oleh Roh Kudus dan akan selamat kekal. Lahir kedua disucikan oleh darah Yesus, diampuni dosa-dosanya. Sebab di dalam Dia, yaitu Yesus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus 1 ayat 7. Sedangkan kematian orang percaya hanya sekali, yaitu saat meninggal dunia. Lalu kemana? Ya, ke Firdaus, ke rumah Bapa yang sudah disediakan sebelumnya oleh Yesus. Jadi, bukan lahir sekali saat di dunia dan mati dua kali, yaitu saat meninggal dunia dan nanti saat dihakimi mati rohani karena tidak punya juru selamat. Saudara-saudara, masih ada waktu untuk lahir dua kali dan mati sekali saja dan selamat selamanya. Puji nama Tuhan. Amin.